itu buatan manusia gitu. Ya, Jadi Kristen itu buatan Yesus. Kristen itu buatan Yesus. Oh, itu buatan Yesus. Tadi kan bilangnya bawaan Yesus. Ya, Terus kan tanya yang bawa Yesus itu atas bukan nama agama. Kristus. Terus tadi kan begini. Tadi Bapak bilang Kristen bukan agama. Biar siapa saya aja nih terangkan, ini memang harus sama saya nih terangkan ini. Kan tadi Bapak bilang Kristen bukan agama. Terus Bapak bilang Yesus pembawaan Kristen itu pembawaan Yesus. Satu-satu aja, Pak. Yang mana? Satu-satu aja. Agama itu Kristennya secara satu. definisi. Nah, yang hadapi Muslimnya satu juga gitu. Agama itu secara definisi tidak agama atau Bang Yusuf, moderatornya nggak ada. dan ini kalau bicara dari secara etimologi kata agama bukan hanya sekedar disematkan dari arti secara religi. Sebuah kebudayaan tidak kacau itu juga agama. Ketika kamu membangun sosial politik dengan baik itu juga agama. Jadi agama jangan kamu anggap sebagai sebuah ritual agama yang berhubungan dengan sebuah hubungan dengan Tuhan. Itu salah. Pak terangkan. Sekarang gini, etimologinya utusan itu apa sih? Itu bahasa Indonesia, nggak usah etimologian. Pak terangkan. Pak terangkan, saya tanya ini. Etimologinya utusan itu apa sih? Nggak usah bahasa Indonesia lagi deh kalau gitu. Kata utusan secara definisi adalah otoritas yang memberikan sang pemberi wewenang kepada oknum. Oknum ini luas maknanya. Dengar dulu. Oknum ini luas maknanya. Kalau dalam konteks kedutaan Indonesia, ada perwakilan duta ke luar negeri, tetapi bukan dutanya itu sebagai otoritas, namun pemerintah yang mengutus dia. Yang memberikan otoritas siapa? Sekarang ketika disebut otoritas, duta itu sama dengan otoritas negara. Makanya kedutaan yang itu memberikan otoritas sama yang diberi otoritas tinggian yang mana? Negara, Pak Presiden. Dengar dulu. Otoritas, yang memberikan otoritas sama yang diberikan otoritas besaran yang mana? Terangkan. Ini bukan masalah besaran. Ini adalah namanya duta, pengertian duta. Kan Bapak mau tanya tentang pengertian duta. Ya kan? Iya. Saya mau analogikan supaya kamu paham pengertian utusan dalam pengertian duta. Jadi, ketika ada duta di Malaysia dari Indonesia, otoritasnya itu bukan si Jokowi, bukan presiden, tetapi pemerintah seluruh Indonesia ini mempercayakan di Malaysia ada tempat otoritas Indonesia. Itu namanya yang duta. memberikan otoritas berarti ada yang lebih besar dari dulu. Kalau disebut Allah itu penguasa seluruh alam semesta, maka dia memberikan otoritasnya ada di bumi, bukan hanya sekedar di angkasa, di surga, tapi di bumi. Nah, yang diberikan penguasa otoritas di bumi itulah Yesus. Itulah otomatis. Pinter kamu Pak terangkan. Berarti di sini kita jelasin dulu. Yesus Berarti itu kata utusan berarti adalah otoritas otoritasnya Tuhan itu didelegasikan kepada seorang nabi atau utusan. Karena apa? Karena Tuhan itu sendiri nggak bisa dilihat dan nggak bisa. Jangankan wajahnya, suaranya pun tidak bisa didengar. Otomatis Tuhan memerintahkan sesama manusia untuk memberitahukan atau memberikan kabar gembira kepada manusia. Sehingga manusia inilah yang dinamakan utusan, sama dengan para nabi, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi itu semua juga otoritasnya dari Tuhan. Ada juga maling mengutus maling. Itu namanya otoritasnya dari Tuhan. Terangkan, ingat itu terangkan. Masa kamu itu sudah namanya terangkan masih kegelapan aja terus. Pak Amir, iblis juga ada utusannya. Betul, semua umat itu ada utusan. Sekarang gini, Jokowi memerintahkan seorang duta atau utusan Tuhan. Sekarang gini, Jokowi memerintahkan duta besar ke Malaysia. Apakah Jokowi termasuk lebih besar duta yang di Malaysia? Bukan Jokowi yang
kau mengalokasikan tapi tertampol sendiri, terangkan. Namanya Amir. terangkan masih kegelapan. Otoritas Gimana itu sih? bukan atas Jokowi. Jokowi nanti akan berganti. Presiden akan berganti. Otorisasi adalah Tetap memperkenalkan. ada wilayah Kepan. kerajaan Indonesia. Iya, ngerti. Surga punya wilayah kerajaan surga. Maka Berarti diberikanlah wilayah kerajaan surga itu ke bumi. berarti Itulah Yesus kata di Yesus sini bahwa Yesus memberikan. kerajaan surga. Gini loh. Hei, berarti Yesus di sini diberikan otorisasi Jadi, untuk memberitahukan Wilayah kerajaan surga itu bahwa ada pada Yesus. hanya jalan yang istilahnya apa itu hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Iya, satu-satunya Allah yang berotoritas di bumi itu adalah otorisasinya Yesus. Yesus memberitahukan lain. kepada murid-muridnya Karena bahwa hanya otoritas Tuhan yang dari Allah ya surga Tuhan yang itu benar adalah itu. Yesus itu sendiri. Weh, Makanya salah, Yesus disebut membawa kerajaan Salah. surga. salah pemahaman Yesus begitu. itu membawa kerajaan surga. Pemahaman itu Utusan namanya tidak pemahaman kalau Yesus Utusan itu manusia mengaku tidak dirinya pernah sebagai membawa Tuhan. kerajaan surga. Nabi-nabi Terangkan. tidak pernah membawa Terangkan. kerajaan surga. Otorisasi Hanya di Yesus sini, yang membawa kerajaan surga. otorisasinya Yesus di sini hanya memberitakan kepada murid-muridnya bahwa hanya satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Jadi Yesus memberitahukan Yesus kepada, satu-satunya bukan Tuhan Yesus Allah itu yang sendiri benar. Tuhan. Karena Yesus di sini sebagai utusan memberikan mandat dari Tuhannya Satu-satunya untuk Tuhan yang memperkenalkan benar. Amin. pada murid-muridnya bahwa hanya Tuhan Allah lah Tuhan yang benar. Itu yang benar terangkan. Waduh, ini nama terangkan nggak terang-terang masih kegelapan aja terus. Terangkan. Baca benar-benar itu. Coba Coba Pak Amir kalian. diam, Pak Amir diam dulu, Pak Amir diam dulu. Oke, sip. Dengarkan dia dulu berbicara, dengarkan dulu. Silakan Pak Guru, siapa tadi namanya itu, silakan. Silakan diterangkan dulu. Pak Amir diam dulu, Pak Amir diam dulu. Soalnya rusuh Pak Amir. Tidak tahu yang mana pembahasan yang sebenarnya nih. Kalau Tolong dialog Pak Amir itu diam dulu. satu-satu, jangan tumpang tindih suaranya supaya lawan debat bicara dulu, baru kita jawab. Gitu. Lanjut. Nah, lanjut. Tadi- Pak Guru tadi siapa Tadi namanya? belum selesai ini masalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau di pihak Kristen gimana? Betul. Belum itu kelar. tadi kan itu tadi. Jadi innalillahi wa innalillahi roji'un dalam konteks Kristen adalah ketika kami percaya kepada Yesus, maka segala innalillahi wa innalillahi itu sudah bersama dengan Yesus. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama, 2, dan 3, dan 4. Yesus berkata, jika di mana aku berada, dan kamu percaya aku berada di situ, maka kamu pun ada di situ. Jadi ketika kami innalillahi wa innalillahi roji'un, itu sudah total bersama dengan Yesus. Berarti beda ya, beda dengan Islam ya. Karena Ya sangat jauh bedanya. karena begini ya. Dalam Islam itu tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan dia semua yang mati itu akan kembali kepada hakikatnya, kepada hadirat Allah. Apapun itu. Tapi kalau Yesus hanya orang yang beriman kepada dia baru bisa kembali, yang tidak Oh beriman iya betul. tidak kembali. Maka berarti ada dua Dia kembali penguasa kepada di bumi Yesus. ini. Gitu. Kembali Jadi ke kalau Yesus. jadi kalau Nah. saya mau lihat fungsi Yesus ini, dia hanya Tuhan lokal, yang beriman di dia terima, yang tidak beriman tidak terima. Tapi alhamdulillah ya. Allah itu Kalau- yang berdosa maupun yang tidak berdosa semua diterima kembali kepada Kalau hadirat Allah. yang Jadi berdosa itu sudah langsung ke ke neraka. Ini loh, siapa bilang? terangkan. Jangan bohong. Terangkan. Kan Yesus kan sebagai mandat, ada mandatnya. Mandaternya dari mana? Yesus itu mandat tidak ada disebut mandat, tetapi Ya, dia membawa kamu kerajaan bilang kan. surga. Iya, mandatnya tadi kan sebagai utusan, berarti dapat mandat. Berarti mandatnya untuk memberikan apa? Memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Allah yang benar. Itu saja mandatnya. Yang lain enggak. Yesus bilang begini, kamu tidak mengenal mandatku karena kamu manusia, tetapi aku mengenal dia. Betul, karena yang tahu hanya Yesus. Karena Dia yang melihat Allah itu langsung, dan manusia tidak pernah bisa melihat Allah. Satu-satu Pak Amir satu-satu bicaranya supaya kasihan Oke, penonton oke, kita. terus. Kasihan. Gini loh, Pak. Maksudnya, iya. Gantian Gini loh. bicara ke Pak Amir. Gini loh Pak, terangkan. Yesus itu dikasih mandat seperti yang
Bang terangkan tadi, jelaskan bahwa Yesus itu dapat mandat dari Tuhannya untuk memberitahukan bahwa hanya Tuhanlah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Itu yang dijelaskan oleh Yesus. Walaupun Yesus bicara apa bla 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 bla, tapi itu ada mandatnya untuk diberitakan kepada murid-muridnya. Yesus Gitu, tidak pernah Pak bilang Guru. jalan benar. Hanya Yesus bilang begini di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dia tidak bilang begini, Allah lah jalan kebenaran. Tidak, Yesus bilang begini, aku, garis bawah itu. Aku lah jalan kebenaran, bukan Allah. Ngerti. Iya. Saya bisa sanggah sedikit Pak terangkan. Saya bisa sanggah. Izin Bang Pak Aben, izin. Silakan Pak Lucu, Pak Rama ya Pak Rama silakan. Iya, jadi begini ya. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak cocok untuk Yesus. Kenapa? Dia yang memberi, dia mengambil. Ini di dalam konteks Islam ya. Kalau di konteks Islam ini lalu Anda sandarkan kepada Yesus, salah. Yesus pun kembali kepada yang memberi. Karena di dalam Injil Yohanes juga ada penjelasan, aku akan pulang ke rumah Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahku. Maka tidak cocok innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dipakai kepada Yesus, tidak cocok. Kontradiksi ya. Iya. Karena Yesus bukan yang memberi dan bukan Yesus yang mengambil, bukan. Kata aku Yesus menerima, bukan memberi. Bentar. Yesus bukan menerima. Sabar. Yesus menerima, bukan memberi. Oke? Sedangkan yang tadi kita bahas itu dia yang memberi, dia pula yang mengambil. Tidak cocok untuk dipakai kepada Yesus. Yesus menerima. Dan Yesus mengaku, aku segala kuasa yang di langit maupun yang di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus menerima, bukan pemberi. Jadi ketika Yesus bilang, akulah jalan kebenaran satu-satunya, itu mengartikan bahwa bukan Allah jalan kebenaran. Karena Allah tidak bisa memberikan jalan kebenaran. Ya, lari kepada Allah. Jadi begini Pak terangkan. Sebab Allah itu adalah abstrak dan dia tidak pernah kelihatan dan datang. Biarpun dikasih kebenaran firman Tuhan kepada nabi-nabi, Allah tidak pernah bisa memberikan kebenaran. Hanya Tuhanlah yang hadir melalui suara dan melalui firman dan melalui rohnya, baru itu bisa menunjukkan kebenaran. Pak terangkan, kalau dia mau tunjukkan kebenaran bagaimana, dia sendiri dihukum karena bersalah. Bagaimana dia mau berikan kebenaran? Dia sendiri dihukum. Pilatus katanya mau kembali kepada Allah. Pilatus berkata waktu dia dihukum, Pilatus berkata bahwa tidak aku temukan satu kesalahan apapun pada dia. Itu Pilatus. Saya mau tanya, setiap yang dihukum orang yang bersalah bukan? Ada nggak pernah kamu lihat orang dihukum nggak bersalah? Setiap yang dihukum orang yang bersalah bukan? Ada nggak pernah kamu temukan dihukum tapi tidak bersalah? Kalau Yesus sudah bersalah lalu dihukum, berarti Tuhan Anda yang tidak mampu memberikan jalan yang terbaik kepada Yesus. Ada orang yang dihukum tapi tidak bersalah. Ada. Banyak orang dihukum salah hukum. Karena kenapa? Hukumnya tidak adil dan tidak benar. Iya, justru itulah ajaran Anda. Orang yang berdosa dibela, orang yang baik dihukum. Aku tidak mendengar. Kena itu. Strike. Itulah ajaran Anda. Orang yang benar dibebaskan, orang yang benar dihukum, orang yang berdosa dibebaskan. Itulah ajaran Anda. Ya. Itu bukan ajaran saya. Itulah kenyataan kelaliman ahli-ahli Taurat, alim ulama zaman itu. Siapa yang menubuatkan Yesus akan disalib? Siapa? Dan tugasnya Yesus apa? Hah? Yesus tidak pernah menubuatkan Jadi dirinya disalib. sudah kena mentok hukum yang membela yang salah, hukum yang menghukum orang yang benar, ialah hukumnya yang Anda patuhi saat ini. Tidak usah lari. Yesus tidak pernah menubuatkan dirinya disalib. Oke, berarti mantap. Berarti Yesus bohong dong. Yesus berkata Yesus pernah menubuatkan bahwa dia akan mati, bangkit naik ke surga. Nah, Yesus tidak pernah menubuatkan dia disalib. Berarti hukum yang Anda pegang itu hukum yang salah. Orang berdosa diselamatkan, orang yang baik dihukum. Itu bukan hukum. Terus itu apa? Perilaku pembuat hukum. Yang menentukan hukum di dalam kitab Anda itu manusia apa Tuhan? Saya tanya, yang menentukan yang memberi hukum waktu itu kepada Yesus? Yang menentukan yang pertama ahli Taurat, yang kedua alim ulama,
Kenapa? Karena keagamaan mereka terusik dari ajaran Yesus. Oke, Mereka sekarang ulama ya. tidak melakukan Di sana nggak kebenaran. ada Islam Oke. waktu itu. Oke, sebelum itu. sekarang begini Pak terangkan. Yang Tuhan itu ahli Taurat atau Yesus? Tim lama. Ahli Taurat itu adalah ahli-ahli agama yang Saya memegang tanya. kitab Yahudi. Saya tanya, yang menjadi Tuhan di situ Yesus, Yesus. Saya mau tanya, yang jadi Tuhan di situ Yesus apa ahli Taurat? Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga. Nah, kalau Yesus Tuhan berarti Yesus bukan penunjuk jalan yang benar. Kenapa? Kalau dia sudah tahu ahli-ahli Taurat ini salah, dia Karena tunjukkan kepada Yesus mereka jalan yang benar. benar. Bukan dia terjerumus dan binasa oleh hukumnya Karena ahli-ahli Taurat. Yesus Paham? benar, lalu dia dipersalahkan orang tidak benar, itulah menunjukkan kebenarannya. Karena Yesus tidak mampu menunjukkan kebenaran kepada orang yang salah, sehingga dia Karena binasa dengan Yesus aturan benar. orang yang salah. Lalu orang tidak terima kebenaran, Tidak maka mungkin orang kalau tidak benar tidak menghukum mungkin orang benar. tidak mungkin kalau Yesus Karena adalah dari orang benar dahulu- lalu dia dihukum. Dari Gitu dahulu loh. orang-orang Ini- benarlah yang tertindas oleh kebenaran. Ini- Itu aku ini- katakan. Ini Anda sudah maju kena mundur kena. Orang-orang benarlah dari dahulu tertindas oleh. Pak terangkan, jangan lari-lari. Balik Nah, ke oleh karena tema. itu maka karena Yesus benar, maka dia ditindas dengan kebenaran itu. Jadi begini. Sehingga orang-orang yang mau melakukan kejahatan, orang benar menerima perlakuan mereka. Ya, sekarang saya tanya kepada Pak terangkan, otoritas yang menentukan hukum di langit dan di bumi ini kuat Tuhan atau manusia? Tuhan. Kenapa kalau kuat Tuhan, kenapa Tuhan Anda bisa kalah dengan aturan manusia? Karena Tuhan mau menyelamatkan yang bersalah itu. Justru itu saya bilang, hukum yang Anda pegang itu menyelamatkan orang yang bersalah, orang yang benar dihukum. Kebenaran itulah maka menunjukkan supaya orang yang berdosa itu tahu jalan kebenaran. Iya, Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. iya, saya paham. Kalau Ya. dia tidak menunjukkan kebenaran, Ya. dengan kebenaran itu, maka dia tidak mungkin jalan kebenaran. Yang Yesus tunjukkan itu bukan kebenaran. Kalau Yesus tunjukkan kebenaran, orang yang bersalah dikasih pelajaran, dikasih hukuman, orang yang benar Yohanes diselamatkan. pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan Dengar. kebenaran. Oke, jalan kebenaran, tetapi sayangnya jalan kebenaran yang dibawa Yesus salah. Karena jalan yang kebenaran yang diajarkan Yesus, manusia berdosa seharusnya Tuhan yang menghukum manusia, bukan Kebenaran manusia yang hakiki adalah harusnya Tuhan menghukum, tapi Oke, kebenaran ya. dari Tuhan kepada manusia, maka manusia dikasihi supaya manusia berdosa itu tidak kena hukum seperti di zaman Nuh mati semua. Sekarang Diberikanlah sekarang saya anugerah tanya di dalam kepada Anda. Yesus, Sekarang sehingga orang yang berdosa itu memiliki hidup yang kekal. Sekarang saya tanya kepada Anda, yang patut itu Tuhan yang menghukum manusia atau manusia menghukum Tuhan? Monggo. Dahulu sudah Tuhan menghukum banyak manusia dan mati terbengkalai. Tetapi saat ini hukum kasih diberikan supaya manusia jangan banyak binasa. Sehingga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena Tuhanlah yang dihukum. Allah akan dunia Ya. ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak benar. binasa, melainkan beroleh Oke. hidup yang kekal. Oke, sekarang begini Pak terangkan. Percaya Yesus untuk kita selamat atau hukum Yesus agar kita selamat? Percaya Yesus hidup kekal, Nah, maka kamu suatu percaya saat pasti akan Yesus. masuk surga. Ya. Percaya Yesus agar masuk surga, bukan bunuh Yesus lalu masuk surga. Paham Yang kan? bunuh Yesus itu bukan orang percaya. Yang bunuh Yesus itu bukan orang percaya, itu orang yang benci kebenaran. Oke, sekarang begini, Anda percaya tentang kasus penebusan dosa? Yesus adalah yang menebus dosa manusia. Saya tanya, Anda percaya kan Yesus menebus dosa manusia Yesus kan? adalah menebus dosa Iya. manusia. Anda lah pelaku pembunuh Yesus. Kalau Anda tidak buat dosa, tidak mungkin Saya Yesus dibunuh. percaya kepada Yesus. Yang membunuh Yesus itu bukan orang percaya. Oke, Yang membunuh sekarang Yesus itu adalah pembenci dan penolak Yesus. sekarang saya tanya, Yesus sampai mati di salib itu dosa siapa yang dia tanggung? Yesus mati di kayu salib itu adalah karena dilakukan pembunuh dan penjahat yang tidak percaya kepada Yesus. Saya tanya, Yesus dihakimi dan dibunuh dengan doktrin menebus dosa manusia, itu dosa siapa yang Yesus dibunuh? Yesus mati. Jangan mutar-mutar, jangan mutar-mutar.
Jangan Mereka muter-muter. benci kepada Tolong kebenaran. jangan muter-muter dong, Pak. Jawab. Maka Jangan muter-muter. karena mereka benci akan kebenaran, Yesus pun mereka bunuh. Oke, sekarang saya tanya. Kuat kebenaran atau Dosanya kuat siapa, Pak? kesalahan? Maksudnya Pak Rama tadi. Dosanya siapa? Dosa yang percaya kepada Yesus. Nah, berarti karena dosa Anda, Yesus mati. Jadi Anda lah oknum pembunuh Yesus. Yang membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak Dosa percaya. Anda bukan orang, dosa Anda yang membunuh Kami tahu Yesus. Yesus adalah kebenaran. Karena begini, Maka kami yang tidak benar datang kepada Paterangkan, Yesus sehingga paterangkan, kami diselamatkan. paterangkan yang terhormat begini. Yesus mati karena menanggung dosa Anda. Ya. Kalau Anda tidak berhutang, Yesus tidak jadi penebus. Tapi kalau Anda berhutang dosa, maka Yesuslah mati untuk Kami menebus ditebus dosa Anda. oleh Yesus dari Jadi, bukan dosa keturunan Adam dan Hawa. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 23, manusia sudah akan binasa. Ora ono hubungane Tetapi kan. pasal Jadi 6 ayat begini. 23 dikatakan, maka oleh karena kasih karunia di dalam Yesus, maka manusia diselamatkan. Saya tanya kepada paterangkan lagi. Paterangkan, kuat dosa atau kuat Tuhan? Kuatan Tuhan. Kuatan Tuhan kok bukan dosa yang mati, Tuhan yang mati. Dosa sudah mati pada tubuh manusia. Makanya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu mati dan masuk ke neraka. Di dalam kitab Anda tidak dijelaskan dosa itu berkuasa di langit dan di bumi. Dosa adalah yang membawa ada maut hanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat terakhir. Bahwa saya sudah dosa baca itu adalah membawa maut. Saya sudah baca itu. Nah, sekarang begini paterangkan, kita berbicara logika Jadi dan maut ini ayat tidak yang akan termaksud. bisa dihadapi oleh manusia karena maut itu akan membawa mati. Maka harus ada orang yang hidup dari kematian, membawa manusia dari maut itu supaya Yesus jalan kebenaran itu sehingga manusia tahu surga itu di dalam Yesus. Jadi begini paterangkan, jangan dulu bicara surga. Jadi begini, karena maut itu dahsyat melebihi Tuhan Anda sehingga maut tidak pernah mati, tetapi Tuhan Anda pernah mati karena maut. Berkuasa hanya kepada manusia. Tapi saya tanya Yesus pernah mati enggak? Yesus Itulah pernah mati makanya enggak? di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, hai maut di mana kekuatanmu? Hai maut di mana kesengatmu? Kuasa maut telah dikalahkan di dalam nama Yesus. Saya tanya, mana ayat maut pernah mati dan saya akan kasih ayat Yesus pernah mati. Di Kasih dalam ayat Roma maut pernah pasal mati. 3 ayat 23 dikatakan di sana bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maka ketika orang berdosa, maka kematian ada pada diri mereka. 1 Korintus pasal 15 ayat terakhir, maka maut itu berkuasa pada manusia. Tetapi syukurlah kepada Yesus Kristus, karena maut tidak berkuasa kepada Yesus, maka Yesus mampu memberikan kehidupan kepada manusia yang kena maut, sehingga barang siapa percaya kepadanya di dalam Markus pasal 16 ayat 16 akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus dengan Elia sama ya? Elia juga bisa mengalahkan maut. Tidak mati dan tidak bangkit ke surga. Elia tidak mati dan tidak bangkit ke surga, tetapi naik ke surga. Kematian itulah yang dikalahkan oleh Yesus. Iya, berarti sekarang begini, mati pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Yesus itu membawa Pernah manusia mati. dari kematian supaya manusia itu memiliki hidup yang kekal. Lebih kuatan dosa daripada Tuhan. Iya. Lebih kuatan Tuhan daripada dosa karena maut itu. Karena membawa Tuhannya maut kepada mati, manusia. dosanya masih hidup. Tapi Yesus sudah mati dan bangkit yang mengalahkan maut. Dosa Dan tidak barang pernah siapa percaya mati. kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dosa tidak pernah mati paterangkan, tapi Yesus yang ada Tuhan kan pernah mati. Jadi unggul dosa dong. Yesus memang mati, masalahnya apa? kalau Masalahnya mati di ya- mana? Ya, unggul dosa lah. Karena Jadi Yesus dosanya. itu mati hanya untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Dan Karena nggak usah manusia menyampaikan sudah mati teologi, dalam maut, Pak maka Yesuslah Terangkan. yang menyelamatkan manusia itu dari maut itu. Pak Terangkan dengan segala hormat, nggak usah langsung loncat ke teologi seperti itu, teman-teman nggak akan nyambung.
Emang Memang mereka antara- tidak akan pernah nyambung. Jadi saya hanya menyampaikan Balik aja ke tema, Bang. firman Tuhan. Begini. Balik ke tema aja, Bang. Balik ke Oke, tema. balik ke tema. Tugas Iya, balik ke tema. Tolong. Menjelaskan itu dengan sistematis. Terangkan. Udah keringatan belum? Udah keringatan belum? Pak Amir, mohon dengar dong. Tolong. Please like, comment, share, and subscribe.